Ayo berpikir secara logika. Pikirkan secara logika. Coba pikirkan secara logika kalau pikirkan secara logika. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat lagi postingan-postingan menarik yang ada di internet. Dan di video ini kita akan melihat lagi spesifik ke akunnya Bang Idealis92 yang sebelumnya kita udah pernah membahas juga. Dan ternyata itu rame juga. Karena memang gamenya yang dibikin sama Bang Idealis ini beneran bagus loh. Mungkin sebagian besar orang lihatnya tuh kayak cuman game iseng-iseng aja dan orangnya agak ngeselin. Tapi sebenarnya dari game-game ini itu banyak sekali aspek-aspek fisika menarik yang diterapkan di sini. Dan kalau kita belajar fisika, kita bisa lebih mudah mungkin untuk menyelesaikan challenge-challenge-nya ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan nanti bisa langsung follow dan langsung tonton aja di akunnya Bang Idealis, ada di semua platform @idealis92. Dan kalau kalian suka sama pembahasan fisikanya, silahkan bisa di channel ini. Atau kalian juga bisa baca buku yang aku tulis, Membaca Semesta Fisika di Sekitar Kita. Buku ini membahas tentang bagaimana ketika kita melihat hal-hal yang ada di sekitar kita dengan sudut pandang fisika. Dan kalau kalian mau bukunya, ini bisa dibeli di marketplace, linknya ada di sini. Atau bisa juga langsung klik aja keranjangnya di sini. Sekarang sebagai tantangannya, ini tetap lurus. Gimana caranya supaya dia seperti ini? Awalnya seperti ini. Tapi ini di bawah, Pak. Dia di atas, dia nanti seperti ini jadinya. Gimana caranya? Kita diminta untuk ngangkat ketelnya ini dengan si pegangan pipanya ini tetap berdiri lurus ke atas. Secara logika kalau bisa, hadiah ini langsung diambil. Gimana caranya? Gitu. Itu, Pak. Gitu. Intinya dia seperti ini nanti. Harus sampai ke atas. Harus kayak gini, Pak. Iya, lanjut terus bisa. Gimana caranya? Harus dipikirkan. Boleh. Nah, kalau untuk kuis yang ini kalau kalian udah belajar fisika mana ya? SMP harusnya udah bisa sih ini. Ini harusnya sangat mudah dilakukan, teman-teman. Boleh. Dilanjut lagi boleh. Intinya dia sampai naik tekonya. Gimana caranya? Boleh. Itu dikit lagi tuh. Caranya harusnya nggak seperti ini, tapi ini udah lumayan juga udah naik tekonya. Nggak bisa, Pak, saya. Nggak bisa. Nyerah. Nyerah, Pak. Hadiah nggak jadi ya, biar saya. Oke, perhatikan. Abang agak geser sedikit. Perhatikan ini. Oke? Naik nggak itu? Naik. Naik, Pak. Oke, ini tinggal kasih pelan-pelan aja lagi, Bang. Oke? Udah, naik ya? Oke? Naik ya? Oke ya? Cerdas juga, beneran loh, kuisnya Bang Idealis ini bagus-bagus loh, teman-teman. Oke, prinsipnya untuk challenge yang ini itu simple ya, teman-teman. Kata kuncinya adalah gaya sentrifugal. Jadi, ketika si gelas di atas ini dia diputar-putar, maka di sini akan muncul dorongan keluar. Yang dari sini, kemudian di sini dia akan menarik beban yang ada di bawah. Kalian bisa ngerasain ini misalnya dengan sebuah batu yang diikat pakai tali, kemudian kalian puter-puterin, dan di situ nanti kalian bakal ngerasain kalau ada tarikan keluar. Nah, itulah yang dimanfaatkan untuk menaikkan tekonya ini. Bagus. Oke. Bagaimana caranya supaya tangga ini bisa berdiri? Ayo, dipikirkan secara logika berdiri. Ini boleh diganjel nggak? Biar tangganya bisa dilepas berdiri. tangannya, dilepas. Lepas tangannya. Gimana caranya supaya dia bisa berdiri? Ayo dipikirkan secara logika. Intinya nanti dia bisa berdiri. Lepas tangannya. Intinya dia. Kalau bawahnya ini datar dan atasnya datar, harusnya lebih mudah sih untuk menyeimbangkan tangganya. Tapi ini kan tipe tangga yang untuk disenderin di tembok ya. Jadi bawahnya nggak datar ini. Seperti itu. Itu jatuh. Gimana caranya supaya dia bisa berdiri? Diem dulu bisa nggak sih? Boleh, coba. Boleh. Coba aja. Gimana caranya supaya dia bisa Bawahnya ada berdiri? bagian Nggak mendatarnya. boleh diganjal. Dia nanti bisa berdiri, Nggak Pak. datar sih, itu miring sih. Oke, ini menarik ya ini teman-teman. Memang susah untuk menyeimbangkan benda seperti ini. Karena kalau di fisika ini istilahnya adalah negative static stability. Ini tuh ibaratnya kayak misalnya kita punya sebuah bukit nih. Terus kemudian kita punya sebuah bola. Dan kita pengen untuk menyeimbangkan bolanya ini di ujung bukitnya. Apakah mungkin saja kalau kita si bolanya ini benar-benar berada di titik keseimbangan ini mungkin. Tapi masalahnya dalam kondisi negative static stability ini, ketika si bolanya ini itu geser dikit aja,
maka bolanya ini dia akan makin menjauh dari titik keseimbangan karena dia akan mengguling dan makin menjauh, teman-teman. Makanya ini sulit untuk diseimbangkan. Seriusnya, Bang? Gimana ini? Perhatikan, bisa berdiri nih, Bang. Perhatikan, Bang, ya. Hah? Ini kan tangga, Bang. Perhatikan ya. Bentar. Karena sendal saya itu, bentar. Oh. Ini mau berapa lama pun Abang di atas ini bisa. Iya sih. Berdiri nggak tangganya? Berdiri. Iya. Oke. Nah, balik lagi kondisinya ini mirip seperti menyeimbangkan bola di atas bukit. Jadi, kalau kita pengen menyeimbangkan bolanya di atas ini, ada dua caranya. Yang pertama adalah kita benar-benar butuh kondisi yang sempurna, atau opsi yang kedua yang dilakukan oleh Bang Idealis ini yaitu ketika bolanya ini geser dikit, dia menyeimbangkan kembali. Dengan Bang Idealisnya ini naik di tangganya, kemudian dia bisa menyeimbangkan pakai tubuhnya, pakai kakinya, maka di sini dia bisa menjaga biar titiknya ada di dekat titik keseimbangan ini. Boleh. Kamu angkat ember ini, kamu pancing seperti ini, tapi tidak boleh putus talinya. Gimana caranya? Diangkat, itu kan putus. Gimana caranya supaya dia nggak bisa putus? Nah, pegang, nggak boleh dililit ya. Oke. Dipancing, angkat ke atas embernya, angkat. Letakkan ke situ. Iya. Bisa ini. Bisa, makanya dipikirkan secara logika. Putus, itu nggak bisa. Talinya terlalu rapuh. Ya itulah tantangannya sekarang. Ya emang itu tantangannya. Emang tantangannya talinya rapuh, diminta untuk ngangkat embernya Sekarang. ini. Ya, coba lagi ya. Intinya diangkat Gimana embernya ya ke atas. caranya ya? Nggak boleh putus talinya. Kalau putus gagal. Oke, bentar. Boleh. Ini kayaknya ada teorinya. Ya itu yang harus dipikirkan, talinya rapuh itu. Intinya talinya nggak boleh putus. Itu putus. Putus. Kalau di sini kapasitas kekuatan talinya itu misalnya talinya kuat nahan sampai 5 kilo, dan kalau di atas itu dia putus, ya berarti sama aja mau ditarik dari atas, mau dipegang tadi tongkatnya, sama aja sih harusnya ya sama-sama nggak kuat. Gimana ini? Ini mikir juga ini. Putus gagal. Iya. Intinya diangkat. Nggak boleh kalau putus lapis talinya. 2 nggak masalah. Maksudnya? Kalau saya buat lapis 2 isi kayak gini tak masalah. Gimana? Kayak gini ya. Oke. Bentar. Kayaknya mau berhasil. Udah panik. Sebentar. Putus. Mau berhasil. Dililit Ya ini nggak dililit ini. Putus. Enggak. Udah oke ya. Enggak lah. Deal ya, deal oke nih. Oke, ini cerdas. Aku awalnya nggak kepikiran sih kalau bisa kayak gitu. Jadi balik lagi, ketika si embernya tadi diangkat, kalau kapasitas kekuatan talinya ini cuman katakanlah 5 kilo, sementara si embernya ini dia 8 kilo, maka dia akan putus, teman-teman. Tapi berhubung yang dilakukan tadi itu adalah didobelin, nah artinya sekarang bebannya itu terbagi menjadi 2, teman-teman. Artinya, misalnya di sini tadi bebannya adalah 8 kg, bisa diibaratkan di sini satu talinya dia nahan 4 kg, satu talinya juga dia nahan 4 kg. Dan ini berhubung dia ada di bawah batas maksimal 5 kg-nya, berarti dia bisa, teman-teman. Oke. Abang cantolkan lingkar sepeda ini ke tali ini. Dicantolkan aja gitu, nggak jatuh nanti. Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika. Kalau bisa 4 juta langsung diambil, ayo. Nggak boleh diikat ya. Berapa lama, Bang? Coba aja, intinya nggak boleh diikat. Lepas. Itu kan jatuh. Tali masukin sini nggak boleh? Gimana? Talinya Nggak bisa. Di sini aja dicantolin. Gimana caranya supaya ini nggak jatuh? Abangnya bisa, masa kita nggak bisa? Ya itu, makanya dipikirin. Dicantolin aja. Ini kuis yang menarik dan secara nggak sadar sebenarnya hal ini juga terjadi pada sepeda motor ya, teman-teman, utamanya yang matic. Kalian akan melihat karena di motor matic itu pengait bannya itu cuma di satu sisi loh ya. Oke. Itu udah dimasukin. Malu-malu, itu udah dimasukin. Loh. Nggak boleh ternyata, nggak boleh. Mas, gini mas, coba mas. Coba.
Coba ya. Ayo. Baru ya. Ayo. Udah. Oh, oke. Hampir bener, ayo. hampir bener. Oh. Kalau berhasil selalu nggak terima dia. Simpelnya gini, pada kasus ini, benda yang berputar itu cenderung untuk stabil. Maka ketika rodanya ini diputar, dia tetap bisa stabil meskipun dia cuma ada satu sisi aja yang dikaitkan. Dulu aku juga udah pernah bikin video eksperimen seperti ini ya, teman-teman. Dan untuk memahaminya, prosesnya tuh seperti ini. Ketika rodanya diem, maka di sini ketika dilepas, rodanya ini dia akan guling, teman-teman. Nah, sekarang perhatikan proses ketika rodanya ini jatuh. Di sini, bagian atasnya dia akan bergerak ke arah kiri ya, teman-teman. Sementara itu, bagian bawahnya dia akan bergerak ke arah kanan. Ini yang terjadi ketika proses bendanya jatuh. Tapi sekarang coba perhatikan ketika rodanya berputar. Maka bagian hijau ini yang awalnya ke kanan, dia akan pindah nih. Misalnya dia sampai ke atas nih. Sementara itu yang merah juga sama, dia pindah ke bawah sekarang posisinya. Dan di sini terlihat gerakan di atas yang ke arah kiri diimbangi oleh potongan tadi yang memiliki kecenderungan gerak ke kanan. Sementara itu bagian bawah juga sama, awalnya dia cenderung bergerak ke kanan, tapi di sini ada komponen yang bergerak ke kiri. Dan ini terjadi pada semua komponen pada rodanya, karena rodanya kan berputar. Dan inilah yang membuat rodanya tetap bisa stabil, teman-teman. Makanya kalau kalian perhatikan, pada roda sepeda motor, itu pengaitnya cuma ada di satu sisi loh. Beda sama sepeda yang dia pengaitnya kan ada di kedua sisinya. Pada sepeda motor itu cuma di satu sisi. Tapi itu tetap aman karena roda ketika berputar dia akan cenderung stabil, teman-teman. Sekarang sebagai tantangannya, bagaimana caranya supaya roda ini bisa jalan sampai ke sana, Bang, tapi tidak jatuh ininya. Dia seperti ini nanti. Ya, kalau bisa 4 juta ini buat Abang. Dilepas. Dilepas. Ya, lepas. Jatuh. Tidak boleh pakai alat bantu. Ayo, pas dari lepas sini ya. dilepas. Oke. Ini sebenarnya nyambung ke pembahasan tentang negative stability yang di awal tadi, teman-teman. Dipikirkan. Sangat sulit untuk menempatkan bendanya ini pada titik keseimbangannya itu sendiri, teman-teman. Karena geser dikit aja, maka bendanya akan makin jauh dari keseimbangan. Maka harus pakai metode lain ini. Boleh aja, coba aja gimana caranya. Nah. Mukanya mulai panik berarti bener. Coba aja. Coba. Ayo, Bang, ayo. Saya agak tinggi ya. Coba. Oke. Iya. Berhasil. Oke. Iya. Dalam kondisi ini sangat sulit untuk menyeimbangkan bendanya. Dan di sini kita juga nggak bisa pakai caranya Bang Idealis yang awal tadi, yang kita bisa mindah-mindah bendanya ya biar tetap seimbang, tetap menyeimbangkannya. Ini nggak bisa. Tapi kasusnya ini berbeda ketika besinya dalam kondisi ditekuk, teman-teman. Pada kondisi awal tadi, posisi titik pusat massa dari bendanya adalah ada di atas sini. Sehingga sangat sulit untuk menyeimbangkan bendanya. Tapi ketika si besinya ini ditekuk, berhubung di sini proporsi masanya makin banyak yang ke bawah, titik pusat masanya sekarang ada di sekitar sini. Artinya dia berada di bawah titik tumpu. Dan kondisi ketika titik pusat masanya ada di bawah titik tumpu, ini mirip seperti ketika misalnya ada sebuah bandul yang diikat pada suatu titik. Yang mana ini adalah titik tumpunya dan ini adalah titik pusat masanya. Dan kita bisa melihat pada bandul, mau kita gerakin seperti apapun, bandulnya nanti akan kembali ke titik seimbangnya, teman-teman. Dan ini adalah kebalikan dari negative static stability yang ada di awal tadi. Kalau di awal tadi kita adalah bentuknya bukit. Sementara itu pada kondisi positive static stability yang terjadi adalah ibaratnya kita menyeimbangkan sebuah bola pada sebuah lembah.
Yang artinya ketika kita geser dikit aja, bolanya ini nanti akan kembali ke titik seimbangnya. Dan itulah yang terjadi di sini. Next. Bagaimana caranya kamu ambil bola yang ada di dalam toples ini? Iya. Hanya pakai ini aja. Pakai ini. Pakai ini. Tapi syaratnya apa dulu? Kasih tau dulu. Nggak boleh dihisap. Nggak boleh dihisap. Nggak boleh dihisap gini. Keluarin, nah. 3 bola. Iya, pakai ini. 1 lah. 3 keluarin. Gimana caranya supaya dia bisa keluar? Ayo. Dipikirkan secara logika Kalau gimana aku caranya. angkat gini boleh Nggak boleh. Dia ini Masa nggak tetap boleh sih? Angkat lah. Udah. Nggak. Diambil. Oh, gini. Nah, coba. Gimana? Yang penting diambil kan? Diambil. Nggak boleh diangkat kan? Ini nggak boleh terangkat. Iya. Aku geser gini. Nggak bisa. Masa nggak boleh? Seharusnya dia diam. Ini prinsipnya lagi-lagi sangat sederhana, teman-teman. Dan kalau kalian udah pernah nonton videoku yang eksperimen Conan, yang ada sebuah kasus kejahatan yang si penjahatnya ini pakai teknik tertentu, nah itu metodenya mirip seperti yang akan dilakukan di sini, teman-teman. Jadi gimana cara untuk ngeluarin bolanya ini lewat pipa tanpa pipanya ini disedot? Nah, kalau pengen tahu jawabannya silahkan tonton langsung ke channelnya Bang Idealis atau kalian bisa juga lihat video pembahasanku pada eksperimen Conan sebelumnya. Silahkan tonton di sini, teman-teman. Itu dulu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa menghibur, semoga bisa menambah ilmu juga. Kalau kalian suka video-videonya, silahkan langsung ke akunnya Bang Idealis. Dan kalau kalian suka sama pembahasan fisikanya, boleh tonton video lainnya yang ada di channel ini. Atau